Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Masyarakat muslimin sidang jamaah tarawih yang sama-sama dimulaikan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam ini atau saat ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan, apatah lagi pada 10 akhir Ramadan ini merupakan waktu-waktu yang sangat utama ya bagi kita sebagai kaum muslimin untuk memanfaatkan 10 akhir Ramadan yang dimana di dalamnya dijanjikan begitu banyak keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya adalah disiapkan fasilitas malam Lailatul Qadar yang nilai pahalanya kalau kita beribadah pada malam itu maka itu jauh lebih baik ya dibandingkan dengan 1000 bulan. Khairum min alfi syahrin. Jangan bahagia, salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang sudah memenuhi syarat ya, terhadap harta yang dimiliki, yaitu kewajiban untuk menunaikan zakat. Jelas perintahnya Subhanahu wa taala, wa aqimis shalah wa atuz zakah ya. Dirikanlah salat dan tunaikan zakat. Yang kedua berbahagia bahwa zakat ini merupakan salah satu rukun atau pilar daripada Islam ini. Tidak sah keislaman seseorang kalau dia menentang terhadap perintah zakat. Ya, makanya dalam pemerintahan Islam sejak Rasulullah SAW dan khalifah setelah itu, misalnya pada khalifaan Abu Bakar As-Siddiq, beliau memerangi orang yang tidak membayar zakat ya. Uqatilun nas hatta yaqul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah wa aqimis shalah wa atuz zakah, sampai dia mau menunaikan zakat, karena dia adalah salah satu sahnya keislaman seseorang dan juga zakat memberikan nilai yang sangat penting bagi kehidupan sosial ekonomi bagi masyarakat muslim. Dia berbahagia. Apa tujuan zakat itu dalam Al-Quran? Allah SWT berfirman, khus min awalihim shadaqatan tutahhirhum wa zakkihim biha. Ambillah harta mereka, kata Subhanahu wa taala, untuk membersihkan hartanya ya. Karena memang dalam harta kita ada hak orang lain ya yang berhak menerimanya ya. Wa fi amwalihim haqqum lis-sa'ili wal mahrum. Dalam harta kita, kata Subhanahu wa taala, ada hak orang yang meminta ataupun yang tidak meminta ya, dari kalangan orang yang tidak mampu atau yang berhak untuk menerima zakat, sehingga harus dikeluarkan. Kalau tidak dikeluarkan maka akan mengotori harta yang lain, maka harus dibersihkan. Kalau dia tidak dibersihkan maka dia akan membersihkan dirinya sendiri ya. Yang kedua, untuk mensucikan jiwa manusia ya. Karena salah satu penyakit yang sangat dibenci Subhanahu wa taala pada manusia adalah sifat bakhil.
atau kikir tentang harta gitu. Kenapa berbahaya? Karena harta itu bukan milik kita. Manusia lahir tidak membawa harta. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kita lahir bukan tidak membawa harta. Ya. Sehelebanan saja kita tidak bawa ya, apalagi yang lain. Dan juga akan meninggalkan dunia ini tidak membawa harta. Makanya kata Rasulullah, kalau orang meninggal dunia itu ada 3 yang mengantarkannya ke kuburan. Yang pertama adalah keluarganya, mungkin istrinya, mungkin suaminya, atau anak-anaknya atau kerabatnya. Yang kedua adalah hartanya. Ya, mungkin mobil selama ini sudah dibeli ya, mobil mewah dan seterusnya, juga mengantarkannya ke kuburan. Yang ketiga adalah amal solehnya, ya, amal-amalnya, apakah itu amal soleh atau amal buruk yang berbahaya. 2 di antara tadi itu akan kembali, dan hanya 1 yang bersama kita. Wa ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqa. Apa yang di sisi manusia akan ditinggalkan semua itu. Harta, jabatan, ya, keluarga, ya, popularitas, semua akan ditinggalkan. Kecuali apa? Di sisi Subhanahu wa taala, yaitu amal-amal kita, ya. Yauma la yunfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Suatu saat nanti tidak bermanfaat namanya harta, ya. Meskipun kita membayar mahal, ya, tidak berguna lagi kecuali amal-amal soleh kita, dan juga hati kita yang bersih dari segala dosa dan maksiat. Jemaah tarian sama-sama Subhanahu wa taala. Apa peran daripada zakat itu? Ya. Apa peran zakat dalam kehidupan kita? Yang pertama, yang berbahagia bahwa zakat itu akan mendorong namanya produktivitas, mendorong inovasi, kreativitas terhadap harta kita. Ya, jadi dengan zakat ini mendorong orang untuk menjadi orang-orang yang produktif, ya, orang yang memiliki kecukupan harta yang berbahagia. Karena tidak mungkin bisa kita melaksanakan perintah zakat ini kalau kita tidak berkecukupan. Ya, karena ada namanya batas minimal harta yang kita miliki baru keluar zakatnya, yang disebut dengan nisab, ya. Batas minimal, ya. Ya, misalnya kalau kita punya uang, ya, itu setara dengan 85 gram emas atau sekitar 85 juta, ya, baru kita keluarkan zakatnya sebanyak 25%. Atau misalnya pertanian, ya, misalnya kita petani, ya, sawah, nah, itu batas nisabnya seukuran 653 kg atau 6 kuintal lebih, ya, lebih 7 kuintal, baru keluarkan zakatnya. Itu ada batas minimalnya berbahagia, baru keluarkan zakatnya. Jadi Islam mendorong kita menjadi orang yang menghasilkannya bahagia agar kita bisa sejahtera, ya, karena dalam Islam ukuran sejahtera itu adalah semakin banyak orang berzakat, semakin banyak orang sejahtera dan bahagia. Itu ukuran itu, bukan dari pajak dan bahagia. Ya, makanya dalam Islam itu kebijakan fiskal itu digunakan dari zakat, bukan dari pajak. Ya, karena memang yang dibayar itu adalah hasilnya, nilainya bahagia, bukan pokoknya, tapi adalah hasilnya. Nah, kemudian juga haulnya bahagia nanti ada waktu tertentu, misalnya 1 tahun atau setiap panen, ya, kalau pertanian. Ya, bahkan kalau untuk profesi, ya, misalnya seorang punya profesi itu setiap gajian, setiap dia menghasilkan di profesinya itu harus keluarkan zakatnya. Ya, karena sekarang juga berkembang namanya zakat profesi. Jadi bahagiannya zakat akan menurun produktivitas orang sehingga akan menghasilkan dan bisa membayar zakat. Yang kedua jadi bahwa zakat akan meningkatkan daya beli orang-orang lemah yang berbahagia. Ya, karena kalau orang lemah atau orang miskin ini tidak bisa belanja, ya, apalagi kita mayoritas orang miskin, ya, ya, maka bagaimana hasil produksi itu bisa dibeli oleh masyarakat secara luas, ya, sehingga kalau tidak laku barang-barang yang di pasaran, ya, tentu menyebabkan perusahaan produsen tidak bisa mendapatkan keuntungan dari hasil produknya itu karena tidak terserap baik oleh pasar yang bahagia. Nah, dengan adanya zakat ini akan meningkatkan konsumsi masyarakat.
Ya, sehingga kalau konsumsi masyarakat meningkat, maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, akan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Karena orang-orang miskin bisa melakukan transaksi ekonomi karena diberikan zakat berbahagia. Ya makanya kalau di bulan Ramadan kan kenapa begitu hidup ekonomi, ya sangat berkembang ekonomi, karena ya orang kaya banyak berbelanja, ya orang banyak bersedekah, orang banyak berbagi, sehingga bisa melakukan transaksi ekonomi. Ya, sehingga kita harapkan berbagi sepertilah sistem ekonomi Islam. Uang itu harus digerakkan berbagi, harus misalnya pulau konsep, ya harus mengalir sehingga bisa memberikan nilai manfaat kepada khususnya orang-orang yang lemah. Yang ketiga berbahagia agar harta atau kekayaan tidak menumpuk kepada orang tertentu saja. Ya, jadi dengan yang zakat ini tanda kutip memaksa orang yang punya kekayaan itu untuk dikeluarkan untuk bayar zakat. Ya, karena dalam Quran sekarang Subhanahu wa taala, kaila yakuna dulatan bainal aghniyai minkum. Janganlah harta itu hanya berputar pada orang-orang kaya saja atau orang-orang tertentu saja, ya. Ya sekarang ya kita lihat yang bahagia seperti dari Kementerian Keuangan mengatakan di Indonesia ini ada 4 orang ya, kekayaannya itu setara dengan 100 juta orang miskin di Indonesia. Sekali lagi, di Indonesia ada 4 orang kekayaannya setara dengan 100 juta orang miskin di Indonesia. Itu menunjukkan kesenjangan yang sangat luar biasa cara bahagia. Nah, Islam melarang seperti bahagia. Jadi hal yang sangat berbahaya terhadap kehidupan manusia, di mana kekayaan itu hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Ukuran pertumbuhan ekonomi hanya diwakili oleh segelintir orang saja, sementara yang lain tidak merasakannya bahagia. Oh, ini bahagia. Islam melarang yang namanya penumpukan kekayaan itu hanya pada orang saja, sehingga harus dipaksa diambil jalan bahagia ya, oleh negara ya. Makanya kan khus amwali ambil ya. Dan tentu bisa mengambil adalah negara. Maka sekarang dibantu namanya BAS ya, Badan Amin Zakat, ada LAS dan sebagainya ya, supaya institusi ini yang akan memaksa orang-orang kaya muslim untuk menaikkan zakatnya. Nah, itu bahagia tujuannya itu. Yang terakhir karena waktu terbatas, bahwa salah satu instrumen yang bisa menyelesaikan tentang masalah kemiskinan, kefakiran, keterbelakangan adalah zakat itu. Dan ini tegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sungguhnya zakat itu mengentaskan yang namanya kemiskinan dan bahagia. Sekarang kita mengatakan, terus sekarang ini kenapa zakat tidak ada pengaruhnya kelihatan itu? Jadi contoh di Indonesia bahagia, potensi zakat kita ini ada sekitar 327 triliun per tahun. 327 triliun per tahun. Yang sekarang ini baru dikelola baru sekitar 19 triliun. Baru sekitar 7% yang bahagia. Jadi tiada pengaruhnya bahagia. Nah, coba katakan 100 triliun saja bisa dikelola untuk mengatasi kemiskinan. Setiap tahun yang bahagia kita bisa 10 juta orang bisa kita selesaikan kemiskinan. Ya sekarang justru bahagia ini yang ada kesenjangan ekonomi. Justru sekarang orang-orang kaya semakin kaya. Ya, apalagi banyak pejabat juga yang luar biasa ya, memanfaatkan pendapatan rakyat dari pajak jadi bahagia. Ini semakin menyebabkan kesenjangan ekonomi. Awalnya itu jadi bahagia. Mari kita umat Islam menyadari bahwa yang bisa menyelesaikan persoalan umat kita adalah sistem Islam yang bahagia. Kita harus tegakkan bagaimana nilai zakat ini harus tegakkan. Karena inilah yang bisa memberikan solusi pada persoalan umat kita ini. Dan ada contohnya bahagia dalam kita bisa baca sejarah bagaimana pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Beliau hanya memerintah 3 tahun saja bahagia, tidak ada lagi orang yang menerima zakat. Ya, begitu sejahteranya orang. Cuma 3 tahun jadi bahagia, bukan 2 periode ya, bukan 10 tahun. 3 tahun saja dicari masyarakat yang mau menerima zakat. Ya, bahkan ditawari. Ya, setiap Jumat ini diumumkan. Siapa yang mau menikah belum punya uang, negara yang akan tanggungnya bahagia. Siapa yang punya utang, negara yang akan bayar utangnya. Siapa yang mau bekerja tidak ada pekerjaannya, dikasih pekerjaan yang paling bagus oleh negara. Tapi semuanya tidak ada yang menerima bahagia. Karena kenapa? Mereka semua sejahtera.
karena institusi zakat ditegakkan pada pemerintahan Islam yang lupa saat itu. Wajar bahagia bulan Ramadan ini merupakan bulan di mana kita ini untuk kembali mencari potensi diri kita, jar bahagia. Kebersamaan kita bukannya sekedar rutinitas puasa Ramadan jar bahagia, tapi perlu ada perubahan sikap kita, perubahan nilai-nilai kita harus bangun jar bahagia. Bagaimana Islam kita harus bangun bukannya dari sisi ibadah ritual saja, tapi ibadah sosial seperti zakat ini. Ada zakat, sedekah, infak, wakaf. Mari kita kembangkan itu sebagai institusi yang bisa mencarikan solusi terhadap permasalahan umat kita ini, sehingga jamaah kita bisa sejahtera, bisa makmur, masyarakat dan umat kita bahagia bisa sejahtera dan makmur dengan kita menggunakan potensi zakat yang luar biasa yang sekarang ini bahagia perlu kita maksimalkan secara penuh. Demikian subhanakallah wa bihamdik, nasallallahu alaihi wa sallam, walhamdulillahil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.